Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal semester 5 program studi pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Kali ini kita di pertemuan ke 14 kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti kebijakan tentang pendidikan anak usia dini, perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan struktur organisasi di Kemendikbud. Ini berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2015 tentang Kemendikbud. Jadi ini sebelum adanya peraturan baru yang dikeluarkan di tahun 2019 itu pendidikan anak usia dini menjadi Direktorat Jenderal tersendiri. Itu dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Itu berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2015 gitu. Adapun setelah mengalami perubahan berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2019 dan Permendikbud nomor 9 tahun 2020. Nah, keberadaan direktorat yang sebelumnya Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat itu sekarang menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Yang mana dia menjadi direktorat sendiri, nanti ada direktorat sendiri, jadi di bawah naungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah itu ada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, gitu ya. Nah, ini kalau kita zoom, kita perbesar gambar tadi, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang mana juga memiliki direktorat khusus yang menangani tentang PAUD, gitu ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu menjadi sebelumnya Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, sekarang berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada direktorat tersendiri yang membidangi PAUD, pendidikan anak usia dini, gitu ya. Nah, kalau pendidikan masyarakat yang selama ini bergabung dengan PAUD menjadi sebuah direktorat jenderal, sekarang hanya menjadi direktorat, yaitu Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, gitu. Artinya kalau secara penanganan direktorat itu sudah ada ruangnya masing-masing, gitu ya. Kita berbicara tentang struktur organisasi di Kemendikbud, yang mana penting juga untuk kita ketahui karena akan berkaitan dengan birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang menangani tentang PAUD. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian PAUD, teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di pasal 1 ayat 14 itu menyatakan bahwa PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi dari definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tadi mengandung ada unsur tujuan.
tujuan yang ingin dicapai dari PAUD, kemudian sasarannya siapa, itu ada dari tadi dijelaskan bahwa mulai dari umur 0 ya sampai sebelum memasuki pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan lanjut yang lebih tinggi, atau sebelum memasuki sekolah dasar atau sering kita sebut dengan prasekolah. Kemudian dijelaskan ada prosesnya, ada ruang lingkupnya, dan peran dari PAUD itu sendiri. Nah, memang tidak dipungkiri PAUD ini menjadi penting teman-teman, karena banyak beberapa ahli, beberapa pakar yang menyatakan bahwa usia anak usia dini ini ya antara 0 sampai 8 tahun itu memang sebagai golden age gitu, usia-usia emas gitu. Karena menjadi pondasi untuk mencapai keberhasilan pada jenjang-jenjang berikutnya. Jadi kalau teman-teman sering membaca buku-buku tentang psikologi, tentang pendidikan anak usia dini, memang banyak ilmuwan atau para ahli yang menyatakan di usia anak usia dinilah masa-masa usia emas gitu untuk menjadikan pondasi keberhasilan pada jenjang-jenjang berikutnya. Adapun landasan hukum kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal 28C, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 bagian 7. Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, itu di alinea keempat, yang mana dan seterusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, para pendiri bangsa pada saat itu memang telah memikirkan bahwa bangsa Indonesia ini harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul sejak dari lahir, teman-teman, hingga ajal menjemput gitu, atau seumur hidup gitu. Pendidikan sepanjang hayat lah, kira-kira seperti itu. Memang sudah dipikirkan matang-matang oleh pendiri bangsa tentang pentingnya pendidikan dimulai dari anak usia dini sampai dengan sudah meninggal gitu ya, sampai ajal menjemput atau sepanjang hayat gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Artinya apa, teman-teman? Ada hak yang harusnya diterima oleh setiap anak yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan gitu. Jadi anak-anak di Indonesia itu memang idealnya seharusnya dapat memperoleh pendidikan yang layak dengan adanya APBN 20% untuk pendidikan, bahkan lebih gitu. Kemudian adanya APBD. Nah, itu yang diharapkan memang pendidikan di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik gitu. Setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan itu ditanggung oleh negara, teman-teman. Karena tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Tanpa peduli dari segi ekonomi orang itu mampu atau tidak, memang dia harus berhak mengenyam pendidikan yang layak gitu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wajib belajar 9 tahun, kemudian wajib belajar 12 tahun, yang di beberapa daerah memang sudah menerapkan itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk
bahwa pendidikan itu menjangkau semua anak yang ada di Indonesia gitu. Pendidikan itu merupakan hak bagi semua anak yang ada di Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C terutama. Nah, berkaitan dengan pendidikan anak usia dini itu dijelaskan juga dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 Sisdiknas pasal 28 di bagian ke-7, teman-teman. Pendidikan anak usia dini itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Oke, artinya sebelum anak masuk ke pendidikan dasar atau prasekolah gitu. Kemudian diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Kemudian menjelaskan pula yang di jalur formal itu bentuknya adalah TK, Taman Kanak-kanak, kemudian Raudatul Alfal, dan bentuk lainnya sejenis. Sedangkan di jalur pendidikan non-formal, itu bisa berbentuk kelompok belajar, KB, Taman Penitipan Anak TPA, atau bentuk lain yang sejenis gitu. Kemudian di jalur pendidikan informal itu adalah bentuk pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut diatur di peraturan pemerintah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam layanan pendidikan anak usia dini. Jadi, secara umum yang lazim ditemui itu memang ada BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain KB atau sering juga disebut Kober, kemudian Taman Kanak-kanak, dan Raudatul Alfal. Bina Keluarga Balita atau BKB merupakan program pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Jadi yang menaungi ini adalah BKKBN gitu ya. Dikembangkan, dikelola oleh BKKBN. Nah, BKB ini adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulus fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan keikutsertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur, anggota kegiatan kelompok. Kemudian setiap keluarga memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Ketahanan keluarga dalam hal ini adalah kondisi di mana anggota keluarga memiliki kegigihan dalam mengembangkan diri dan keluarganya untuk dapat hidup harmonis sehingga tercapai keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin. Artinya teman-teman, BKB ini lebih mengarah kepada persiapan atau membekali orang tua atau calon orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang layak, pengasuhan yang maksimal bagi tumbuh kembang anak, bagi anaknya gitu. Artinya tidak hanya di apa ya, di pendidikannya saja, tapi bagaimana memperlakukannya, bagaimana mengasuhnya, bagaimana memberikan asupan makanannya, menjaga stimulus fisiknya, mentalnya, intelektual, emosional, dan sosial moralnya itu harus diperhatikan gitu, bukan hanya dari segi pendidikan dia di sekolah saja gitu, tapi lebih dari itu teman-teman. Bahkan persiapan sebelum itu, misalnya persiapan ketika sedang hamil dan sebagainya. Terus bagaimana ketika akan uh, ingin mendapatkan anak yang kedua misalnya. Itu perlu ada persiapan-persiapan tertentu. Nah, di BKB inilah nanti akan dilakukan kegiatan penyuluhan gitu, penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian ada Taman Penitipan Anak. Nah, Taman Penitipan Anak ini teman-teman dikenal juga dengan istilah daycare. Jadi kalau di kota-kota besar itu cukup banyak lah, cukup berkembang pesat lah istilah daycare, taman penitipan anak. Namun ada juga beberapa yang menyebutkan taman pengasuhan anak atau tempat penitipan anak gitu ya. Nah, taman penitipan anak ini merupakan lembaga pendidikan bagi anak usia dini jalur
non formal yang memberi layanan bagi anak usia 0 atau 2 bulan hingga 2 tahun sampai dengan 5 tahun yang orang tuanya berhalangan dalam kegiatan pengasuhan, perawatan, dan kegiatan pendidikan bagi balita. Artinya, taman penitipan anak ini ya kenapa berkembang pesat di kota-kota besar, teman-teman? Karena intensitas kesibukan di kota-kota besar itu cukup tinggi yang memang tidak memungkinkan orang tua harus standby memberikan pengasuhan kepada anaknya. Sehingga alternatifnya adalah ya menitipkan anak di tempat penitipan atau daycare gitu. Sehingga anak tetap terjaga, anak tetap aman, anak tetap mendapatkan perhatian, asupan gizi, nutrisi dan sebagainya yang memang layak untuk anak itu sendiri gitu. Sehingga orang tua bisa konsentrasi dalam bekerja, dapat maksimal dalam bekerja. Tinggal bagaimana orang tua memberikan istilahnya memenuhi uh, kebutuhan anak dan ya memberikan bayaran gitu kepada pihak TPA itu gitu. Sehingga ya ini sangat berkembang sekali di kota-kota besar, bahkan di beberapa tempat di Jakarta terutama taman penitipan anak ini banyak diminati, bahkan sampai waiting list gitu. Karena memang intensitas bekerja itu sangat tinggi sekali di kota-kota besar gitu, sehingga tidak memungkinkan anak diasuh oleh orang tua gitu. Ya walaupun beberapa ada yang memberikan pengasuhan langsung ke babysitter misalnya gitu, tapi tetap TPA tidak pernah kehilangan pelanggannya, istilahnya seperti itu kalau di kota-kota besar gitu ya. Selanjutnya, kelompok bermain, KB atau sering juga disebut kober, merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini pada rentang usia 2-4 tahun. Nah, sebagai salah satu bentuk layanan PAUD, pada pendidikan non formal, KB juga dapat melayani anak usia 4-6 tahun dengan catatan apabila di lokasi tersebut tidak memiliki layanan satuan PAUD lanjutan gitu setelah KB atau taman kanak-kanak. Jadi mungkin kan sebenarnya KB ini memberikan layanan pendidikan juga bagi anak usia 4-6 tahun dengan catatan tidak ada TK di daerah tersebut gitu, atau tidak ada RA gitu. Nah, jadi kelompok bermain juga memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Terutama bagi anak yang usia 2-4 tahun. Selanjutnya adalah taman kanak-kanak. Nah, kalau taman kanak-kanak mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar ya. Sudah cukup familiar bahwa taman kanak-kanak ini merupakan layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal gitu. Jadi tadi ada beberapa yang non formal seperti taman penitipan anak, kemudian kelompok bermain, PKB. Nah, sekarang yang jalur pendidikan formal bagi anak usia dini adalah salah satunya adalah TK, taman kanak-kanak gitu ya. Merupakan layanan yang diberikan bagi anak usia 4-6 tahun yang memang mempersiapkan diri sebelum masuk ke sekolah dasar gitu. Tapi pada intinya lebih menekankan pada anak usia 5 tahun sampai 6 tahun gitu. Artinya fokusnya itu sebenarnya pada usia 5-6 tahun, yang mana usia tersebut merupakan persiapan sebelum anak memasuki sekolah dasar gitu. Nah, di beberapa tempat itu familiar dengan istilah kindergarten gitu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu cukup berkembang pesat juga di kota-kota besar kindergarten ini atau taman kanak-kanak, bahkan ada yang standar-standar internasional gitu. Karena memang kebutuhan orang-orang mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak di usia dini, sehingga ya mereka berlomba-lomba teman-teman mencari sekolah yang terbaik terutama di usia-usia anak usia dini, sehingga memang menjadi bekal untuk anak, menjadi pondasi bagi anak untuk melanjutkan ke pendidikan-pendidikan selanjutnya gitu.
Nah, itu terkait dengan taman kanak-kanak. Kemudian yang selanjutnya adalah Raudatul Atfal atau RA. Nah, RA ini masuk ke layanan pendidikan formal, teman-teman. Jadi RA ini merupakan pendidikan prasekolah yang memiliki karakter kuat dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam sejak usia dini. Nah, RA ini dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Agama ya, Republik Indonesia. Nah, jadi RA ini memang bentuk layanan pendidikan anak usia dini. Sebenarnya mirip dengan TK, cuman lebih mengarah kepada mendalami atau pendalaman materinya itu akan banyak berkaitan dengan agama Islam gitu ya. Dan juga di bawah naungan Kementerian Agama gitu. Kalau TK dan PAUD non formal dan PAUD non formal dan formal, selain RA tadi itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau RA ini di bawah naungan Kementerian Agama gitu. Nah, pada dasarnya memang RA dan TK itu kurang lebih sama gitu. Namun ada beberapa perbedaan yang mendasar gitu ya. Dari pengelolaan tadi TK dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan RA dikelola oleh Kementerian Agama. Dari segi materi belajar, kalau di TK itu lebih bersifat umum, sedangkan di RA lebih kental dengan nuansa agama Islam yang akan diajarkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau di TK itu semua anak itu boleh dari agama manapun itu boleh belajar gitu dalam TK gitu. Nah, sedangkan RA ini adalah khusus gitu, khusus bagi anak-anak usia dini yang memang hanya beragama Islam saja gitu. Nah, kalau teman-teman pernah melihat ada layanan pendidikan anak usia dini yang misalnya agama Kristen, sebenarnya itu bukan RA Kristen ya, tapi TK Kristen gitu, atau agama lainnya. Jadi RA itu memang khusus untuk yang agama Islam. Kalau yang Kristen itu tetap namanya TK gitu ya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya itu dari segi berpakaian, teman-teman. Bila di TK yang biasa, itu rata-rata mereka berpakaian yang sopan dan layak lah ya untuk anak usia dini. Nah, sedangkan di RA itu ya harus mau tidak mau berpakaian Islami gitu. Baik siswanya atau anak-anaknya maupun gurunya gitu harus berpakaian Islami. Sedangkan di TK itu lebih umum. Boleh dia berpakaian Islami juga boleh sebenarnya di TK. Namun tidak ada keharusan yang tetap gitu. Tapi di RA itu harus berpakaian Islami baik siswanya maupun gurunya gitu. Nah, itu beberapa perbedaan yang mendasar antara taman kanak-kanak dengan Raudatul Atfal. Kemudian kita masuk ke analisis kebijakan PAUD Indonesia, teman-teman. Nah, secara akses PAUD dalam 2 tahun terakhir memang angka partisipasi kasar secara nasional PAUD itu mengalami peningkatan, teman-teman gitu. Artinya warga negara masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini gitu. Hal ini terlihat dengan APK PAUD yang memang terus mengalami peningkatan, teman-teman. Kemudian pemerintah juga mendorong agar setiap kabupaten dan kota itu memiliki lembaga PAUD holistik integratif atau PAUD HI yang mana bekerja sama dengan Posyandu agar pelayanan pendidikan anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Jadi holistik integratif ini adalah PAUD yang mana terintegrasi lah ya, terintegrasi. Ada di sana layanan perlindungannya, kesehatannya, gizinya. Artinya PAUD HI ini juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terintegrasi tadi gitu. Seperti penyuluh KB,
kemudian pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK dan puskesmas gitu untuk supaya mereka benar-benar holistik integratif gitu, ada terintegrasi dengan berbagai lembaga sehingga memang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, pengasuhan, perlindungan kesehatan dan gizi bagi anak usia dini gitu ya. Nah, sedangkan dari segi mutu teman-teman, mutu PAUD dari segi mutu memang pertumbuhan PAUD ini cukup pesat tumbuhnya teman-teman. Bahkan di setiap desa pun itu ada PAUD, mulai semua ada PAUD gitu. Nah, namun pertumbuhan yang pesat ini teman-teman dikhawatirkan juga dapat menimbulkan kerentanan bahwa PAUD tersebut akan mati suri gitu. Contohnya gini teman-teman, kalau di desa itu ada satu PAUD ya, nah sedangkan anak atau peserta didiknya itu kan tidak setiap tahun, kalau di desa terutama tidak setiap tahun itu bakalan ada anak-anak usia yang akan sekolah di PAUD itu gitu. Artinya ketika ada siswanya maka PAUD itu akan berjalan, tapi ketika siswanya sudah nggak ada di desa itu maka PAUD itu akan mati suri. Dia akan menunggu ada lagi siswa baru PAUD itu bisa beroperasi kembali gitu. Apabila tidak ada ya artinya ya mati suri dulu PAUD-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini yang menjadi catatan teman-teman, pertumbuhan PAUD yang cukup pesat tapi tidak diimbangi juga dengan perkiraan-perkiraan yang cukup matang sehingga di beberapa tempat ada PAUD yang mati suri karena kehabisan peserta didiknya, tidak ada peserta didiknya gitu. Sehingga harus menunggu dulu beberapa tahun sehingga baru ada lagi kegiatannya gitu. Nah, kalau di mutu dilihat dari hasil dari akreditasi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal, memang satuan PAUD ini lebih banyak yang terakreditasi jika dibandingkan dengan satuan PNF gitu ya. Karena tadi juga karena pertumbuhannya juga cukup pesat gitu. Artinya memang yang terakreditasi itu juga lebih banyak dari satuan pendidikan non formal lainnya gitu ya. Jika dirinci teman-teman, PAUD itu memiliki hasil akreditasi sebanyak 2.971 lembaga yang terakreditasi A se-Indonesia. Kemudian ada 20.322 lembaga yang terakreditasi B, ada 11.424 terakreditasi C, dan 45 lembaga yang tidak terakreditasi. Nah, artinya memang cukup banyak PAUD yang terakreditasi B ya, yang paling banyak gitu. Artinya sudah berada di akreditasi B, namun ya harus tetap ditingkatkan terus mutu PAUD ini sehingga jika diakreditasi memang cukup banyak yang A sehingga akan lebih bagus gitu ya. Nah, itu dilihat dari analisis kebijakan PAUD yang sudah ada, kebijakan-kebijakan PAUD yang sudah ada jika kita lihat dari akses dan mutu PAUD itu sendiri, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir, dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat, memberikan motivasi teman-teman sehingga lebih giat lagi untuk belajar. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan link absensi yang dapat teman-teman isi untuk pertemuan kita ke-14. Silakan diisi per semester ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.